Film berdurasi lebih dari 2 jam yang disutradarai oleh Susan Bier bercerita tentang perjuangan Marlon Hest dan 2 anak yang tak dikenal namanya. Film yang dibintangi oleh Sandra Bullock, John McCrea, Sarah Paulson, dan Trevat. Yang ditulis oleh Eric Hassan mendapatkan penghargaan MTV Movie dan TV Awards dalam Best Card. Daripada bikin penasaran, mending kita langsung aja yuk bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, di like, share, and subscribe. Film diawali di mana Sandra Bullock sebagai Mallory Hearst dengan 2 anak lainnya. Di sini Mallory memberi peringatan kepada kakak beradik akan apa yang terjadi bila membuka matanya. Oh iya, mereka berada di sebuah hutan ya, untuk menyelamatkan diri dari bahaya makhluk tak kasat mata yang akan membunuh mereka. Mereka bertiga pun keluar ke rumah dan menuju sungai untuk menyelamatkan diri. Scene film pun berubah, di mana film ini mengambil alur mundur di mana akan bermula dari permasalahan yang terjadi pada dunia. Mallory ternyata adalah seorang pelukis yang tinggal sendiri. Di mana Jessica, adiknya Mallory, sangat khawatir dengan keadaan kakaknya ini. Di sini sudah menunjukkan permasalahan dari film. Mereka tidak menggubris apa yang terjadi pada dunia. Yang mereka khawatirkan adalah bayi yang ada di perut Mallory. Sepertinya di sini Mallory adalah seorang janda yang ditinggal suaminya saat hamil. Jessica dan Mallory berada di rumah sakit untuk melihat kondisi kandungan Mallory. Sebelum bertemu dengan dokter, Mallory dan Jessica melewati lorong dan melihat seseorang yang mencurigakan. Akhirnya, Mallory pun melakukan USG dan mereka kebingungan akan bayi ini ketika lahir. Dokter pun menyarankan untuk adopsi saja anaknya, karena di sini Mallory tidak menginginkan anaknya untuk lahir. Jessica menuju mobil sambil menunggu Mallory. Tanpa disadari, rumah sakit mengalami kejadian aneh. Mallory yang keluar dari kamar mandi melihat kejadian aneh di mana wanita yang tadi dia lihat di lorong melukai dirinya dengan cara menghantam kepalanya ke kaca. Mallory merasa panik dan ketakutan. Dia pun dengan gegas menuju mobil dan menyuruh Jessica untuk jalan sekarang. Jessica dan Mallory merasa bingung dan keheranan dengan semua yang terjadi di mana mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Mallory meminta Jessica untuk tetap jalan. Tiba-tiba suara ponsel berbunyi di dalam mobil. Jessica menyuruh Mallory untuk mengambil HP-nya tersebut, namun seketika Jessica mengalami hal aneh di mana dia menangis dan berniat mencelakakan diri, namun Mallory menentang. Kalau kalian sadar, di sini mata Jessica sangat aneh di mana kornea matanya mulai melebar dan seketika pada akhirnya mobil tersebut terguling dan membuat mereka kecelakaan. Mereka berdua pun berusaha keluar, namun tiba-tiba Jessica terbangun dan menuju pergi ke depan tanpa lama. Jessica ditabrak oleh truk dan ini membuat Mallory shock dan ketakutan. Mallory yang berlarian mencari tempat bersembunyi yang aman, namun karena berdesakan dia pun terjatuh dan kebingungan sambil menahan sakit perutnya. Mallory yang dibantu oleh lelaki yang tak dia kenal untuk tetap merunduk dan menuju rumah. Di dalam rumah ini ternyata banyak sekali orang yang selamat. Mereka semua sudah terkurung di rumah selama 3 hari dan sudah mulai kenal satu sama lain. Di sini semua sinyal dan barang elektronik tidak berfungsi. Syarat untuk bertahan hidup adalah jangan pernah melihat secara langsung karena makhluk ini menyakiti kita bila kita melihat mereka. Seketika suara pintu berbunyi. Semua orang yang ada di dalam panik dan langsung menuju pintu. Tom yang berbicara dengan orang yang di depan pintu. Douglas merasa khawatir melarang orang itu untuk masuk ke rumah. Mallory dengan sigap mengambil senjata dan mengarah ke depan pintu. Tom meminta untuk mengambilkan penutup mata untuk dikasih ke orang tersebut. Ternyata dia adalah wanita hamil yang selamat sama seperti Mallory. Gray memiliki ide untuk mendapatkan makanan dengan cara memantau sekeliling dengan CCTV. Namun mereka sangat cemas dan khawatir dengan rencana Gray. Lalu Gray bersedia untuk mencoba memantau dengan tangan dan badannya diikat di kursi sambil memantau lewat CCTV. Selama beberapa menit makhluk itu pun membunuh Gray lewat CCTV juga.
Pada akhirnya Gray pun meninggal, jadi Mallory ingin menyendiri. Dan yang terjadi, Mallory mendengar sesuatu yang aneh. Ternyata itu cuma Felix dan Lucy yang sedang bermantap-mantap. Itu pun membuat Mallory sangat malu. Dengan keadaan seperti ini masih saja sempat bercinta. Hello. Film ini berpindah sebuah scene di mana Mallory dan dua anak sedang berlayar di sungai ketika ada sebuah suara dan menyuruh mereka membuka penutup mata. Mallory yang panik langsung mengeluarkan senjata, namun Mallory diserang tanpa basa-basi. Dia membacok orang tersebut dan melanjutkan perjalanan. Di mana semua orang sedang berkumpul membicarakan untuk mendapatkan makanan karena stok makanan mereka sudah mulai menipis. Charlie menyarankan untuk datang ke toko swalayan di mana tempat dia bekerja. Semua yang ada di sana langsung berpikir caranya untuk sampai di sana dengan selamat. Tom menyarankan untuk memakai mobil dan semua kacanya ditutupi agar tidak melihat apapun. Mallory, Tom, Charlie, Lucy, dan Douglas mereka menuju toko swalayan dengan cara memakai GPS. Namun, tiba-tiba di tengah perjalanan, makhluk tak kasat mata mulai mengganggu mereka. Semuanya kepanikan langsung menancap gas dengan cepat. Akhirnya mereka pun sampai di toko swalayan. Mereka keluar dengan mata tertutup menuju pintu masuk. Setelah mereka masuk tanpa apapun, mereka dengan sigap mengambil semua makanan yang bisa bertahan dengan lama. Di sisi lain, Mallory dan Tom membicarakan tentang bayi yang ada di perutnya. Sepertinya Tom menyukai Mallory. Douglas menyuruh mereka semua untuk berkumpul dan merayakan tentang hari di mana mereka akan mati dan menemukan makanan. Tiba-tiba suara pintu gudang berbunyi, ternyata itu adalah teman Charlie yang gila. Namun ada yang aneh, sebab burung yang ditemukan Mallory berbunyi keras seperti gelisah dan menandakan keadaan tidak baik. Karena pintu sudah dibuka sedikit, Tom dan Douglas berusaha menutup, tapi mereka tidak kuat. Pada akhirnya Charlie pun berkorban agar mereka semua selamat. Kejadian ini membuat semuanya syok dan ingin cepat balik ke rumah. Mereka pulang dengan selamat tanpa Charlie yang merelakan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Dalam keadaan seperti ini, Felix dan Lucy kabur membawa makanan dan juga mobil. Semua yang ada di sana merasa kecewa karena dikhianati. Scene film pun berpindah ke sungai di mana Mallory masih berlayar menggunakan perahu. Tanpa sengaja perahu mereka menabrak sebuah truk. Kapal pun oleng dan membuat anak lelaki tersebut terjatuh berserta stok makanan mereka. Mallory dengan mata tertutup mencoba menyelamatkan anak lelaki tersebut. Dengan keadaan seperti ini, Mallory harus tetap tenang dan mencari persediaan makanan. Olympia membukakan pintu untuk orang asing yang ada di luar tanpa persetujuan semua orang yang ada di dalam. Mallory dengan sigap langsung mengambil pistol. Semua orang merasa curiga oleh lelaki yang baru saja masuk. Dia menceritakan apa yang terjadi di luar. Orang asing ini terlihat takut. Tapi siapa sih yang gak bakal curiga di situasi seperti ini memasuki seseorang ke dalam rumah? Seketika Olympia mengalami kontraksi untuk melakukan lahiran. Begitu juga dengan Mallory yang air ketubannya sudah pecah. Mereka berdua dibawa ke kamar untuk melakukan proses lahiran. Douglas pun curiga oleh si orang asing ini. Dia dengan santainya menyetel musik dan duduk sambil mengeluarkan gambar yang mengerikan. Dan memasukkan burung ke dalam lemari pendingin. Dan merobek kertas yang ada di jendela dan membukakan bagasi yang ada di sana ada Douglasnya. Dia pun menuju ke atas di mana dia melihat bayi dan dengan sengaja dia membuka jendela dan merobek kertas. Dan yang terjadi, Olympia tidak menutup matanya. Dia melihat keluar dan pada akhirnya dia melompat dari jendela. Nenek Charlie yang berusaha menolong namun dipaksa untuk melihat oleh si orang asing ini. Begitu melihat nenek Charlie, langsung menusuk dirinya dengan gunting. Tiba-tiba Douglas membawa pistol dan berusaha untuk menembak orang asing tersebut namun gagal. Mereka mengalami perkelahian yang dimana Douglas ditusuk oleh orang asing tersebut. Mallory yang panik dan ketakutan dikagetkan oleh Tom yang masih selamat. Setelah sudah 5 tahun berlalu, Mallory sedang mengajarkan anak-anak cara berjalan tanpa melihat dan mendengarkan instruksi dari Mallory. Mereka bertahan hidup dengan cara dari rumah ke rumah mengambil makanan yang ada di sana.
Di tengah malam di mana Tom dan Mallory sedang tidur, seketika walkie-talkie berbunyi dan memberi respon di mana ada tempat penampungan yang memiliki pasokan makanan dan minuman. Mereka memberitahu cara agar mereka sampai di sana. Dengan cara melewati aliran sungai di mana ada satu tempat yang aliran sungainya sangat deras dan berbahaya. Untuk melewati tersebut, mereka harus melihat agar tahu arus air tersebut kemana. Ketika mereka berempat mencari makanan, tiba-tiba ada suara mobil datang. Tom dan Mallory panik dan ketakutan. Tom yang menyuruh Mallory dan anak-anak menuju sungai untuk menuju tempat penyelamatan. Tom keluar rumah untuk mengalihkan waktu. Segerombolan orang ini menyuruh Tom untuk membuka mata dan tanpa basa-basi menembak mereka. Pada akhirnya, Tom membuka penutup mata untuk membunuh mereka semua. Pada akhirnya makhluk itu pun menyuruh Tom untuk bunuh diri. Mallory dan anak-anak mengarungi sungai yang hampir memasuki arus deras sungai. Dari mereka bertiga harus membuka mata agar bisa memantau aliran sungai. Di sini pun Mallory bingung harus memilih siapa. Pada akhirnya tidak ada yang melihat sama sekali. Mereka memutuskan melewati aliran sungai yang deras ini dengan menutup mata dan melanjutkan perjalanan. Sekian menit mereka bertahan, pada akhirnya perahu yang mereka naiki terguling dan mereka semua terpencar. Film pun pindah ke dalam hutan untuk menuju posko penyelamatan, namun karena Mallory panik, dia terjatuh ke arah jurang dan terpisah oleh anak-anak. Di sini Mallory mencoba mencari mereka sambil memanjat untuk naik ke atas lagi. Di sini Mallory tampak menyesal sama apa yang terjadi dengan semuanya dan mereka pun menuju suara Mallory. Mallory dan anak-anak langsung menuju suara bunyi burung yang menjadi petunjuk mereka. Namun Mallory dikejar oleh makhluk tak kasat mata itu tersebut. Akhirnya mereka menemukan tempat tersebut dan langsung mengetuk pintu agar dibukakan. Namun saat dibukakan pintu, Mallory tidak boleh buka matanya. Tanpa basa-basi saat mereka masuk, Mallory dan anak-anak matanya dicek apakah aman atau tidak. Dan mereka pun meminta bertemu dengan Rick. Rick menunjukkan jalan untuk Mallory dan anak-anak untuk melihat sekitar. Ternyata tempat ini adalah panti asuhan untuk tunanetra. Mallory bertemu lagi dengan dokter kandungannya yang selamat. Mereka merasa senang dan bahagia. Begitulah akhir dari film Birds Box yang dari awal sudah menunjukkan ketegangan beserta keseruan yang akan dihadapi. Buat kalian, semoga rekomendasi ini bisa menghibur kalian dan bisa dijadikan film weekend yang bisa ditonton oleh keluarga dan pasangan. Nantikan rekomendasi selanjutnya ya, jangan lupa di like, share, and subscribe. Bye-bye!